Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Juguri Goklas Situmorang, guru SMP Negeri 1 Atap Pulau Panjang, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna. Pada pagi ini, saya akan melaksanakan aksi nyata, melakukan praktik identifikasi, refleksi, benahi oleh guru pada platform Merdeka Mengajar. Dalam hal ini, saya akan melakukan terlebih dahulu mengunduh rapor pendidikan dan melakukan identifikasi akar masalah serta melakukan pembenahan terhadap capaian-capaian rapor pendidikan yang dianggap perlu untuk diperbaiki. Setelah melakukan identifikasi rapor pendidikan satuan di sekolah, kita membuat prioritas rekomendasi PBD di SMP Negeri 1 Atap Pulau Panjang. Yang pertama adalah kemampuan literasi yang capaiannya di bawah kompetensi minimum. Yang kedua, kompetensi kemampuan numerasi yang di mana capaiannya juga di bawah kompetensi minimum. Serta indikator yang berikutnya adalah pengalaman latihan GTK yang di mana capaiannya masih pada tahap merintis. Dan yang terakhir adalah layanan sekolah untuk siswa yang berbakat, cerdas, dan istimewa. Dalam hal ini capaian indikatornya adalah perlu peningkatan. Lebih suka baca menggunakan buku atau menggunakan HP? Oh, jelas HP, Pak. Menggunakan apa? HP. Pakai HP? Ya, Kenapa pakai HP? karena lebih cepat, nggak perlu dicari lagi, Pak. Lebih? Bisa dicari, tidak bisa semua. Bisa dicari semua buku dan bisa lihat gambar. Oh. Lebih suka membaca menggunakan buku atau menggunakan HP? Menggunakan HP? Kenapa menggunakan HP? Lebih praktis. Kalau buku kan Apa? kalau buku kan nyari-nyari lagi. Kalau HP kan udah ada stay di tangan. Oh, berarti lebih praktis ya? Lebih mudah. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu, saya sedang bersama dengan Pak Sofwan, guru matematika SMP Negeri 1 Atap Pulau Panjang, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna. Saya ingin menanyakan mengenai akar permasalahan dari numerasi yang memiliki tingkat capaian yang kurang baik. Silakan Pak. Ya, ini menurut saya anak-anak dalam memahami numerasi itu kurang. Saya pikir yang pertama adalah kurangnya minat belajar anak-anak di daerah kita, Pak. Kita pahami sendiri kalau kita ini tempatnya di pelosok di tengah lautan. Yang kedua, mereka kurang berminat karena merasa asing dengan simbol-simbol matematika seperti alfa, beta, gamma yang sebenarnya bukan hanya di matematika saja tetapi di IPA pun juga ada.
Cuma mereka itu asing dengan hal kayak gitu, jadi mereka merasa kesulitan, sehingga efeknya ya itu tadi, ketika mengikuti ANBK di bagian numerasinya kurang maksimal. Yang selanjutnya adalah ini, mereka memang banyak yang faktor di luar, minat belajarnya kurang mendukung, seperti faktor di luar seperti orang tua atau lingkungan masyarakat yang kurang mendukung dalam memberi semangat mereka dalam belajar. Kira-kira solusi apa Pak yang kita gunakan pada proses pembelajaran untuk menaikkan atau meningkatkan proses capaian daripada numerasi? Saya kira untuk solusinya yang pertama, kita harus membuat pembelajaran yang lebih menarik. Yang kedua, selain pembelajaran, kita juga harus menceritakan, menyampaikan kepada anak-anak apa fungsi materi yang sedang kita ajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya adalah karena sekarang ini semua serba digital, pembelajaran yang harus berbasis digitalisasi, maka minimal kita harus mengajarkan ke anak-anak bagaimana pembelajaran secara digital, salah satunya melalui platform Merdeka Mengajar, yaitu di seri numerasi. Mungkin yang kedua yaitu kita harus pengoptimalan media pembelajaran seperti alat-alat peraga dan menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari agar mereka lebih real dalam memahami matematika. Salah satu, kemudian yang selanjutnya untuk penyediaan alat-alat peraga ini kita juga berusaha terus, mari kita bareng-bareng dorong untuk kepada sekolah menganggarkan pengadaan alat peraga melalui dana BOS. Saya kira itu Pak. Terima kasih atas informasinya. Suka membaca menggunakan buku atau handphone? Menggunakan handphone. Kenapa lebih suka menggunakan handphone? Menarik. Lebih? Gampang narik. Lebih menarik. Kemudian apa lagi? Bagus. Lebih praktis ya. Dapat digunakan berkali-kali. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Jugo Rigolas Tumorang. Saya bersama dengan Ibu Guru Nova akan melakukan akar masalah daripada literasi, di mana minat baca yang kurang kepada peserta didik. Kira-kira bagaimana menurut Ibu Nova akar masalah atau hal-hal yang kurang dari peserta didik sehingga capaian daripada indikator literasi pada peserta didik ini nilainya sangat kurang. Oke, terima kasih Pak Jugo. Memang disadari atau tidak disadari, kemampuan literasi siswa kita itu masih terbilang kurang. Kalau kita tarik akar masalahnya, sebetulnya sederhana, minat membacanya itu masih kurang. Mungkin mereka lebih tertarik dengan dunia sekarang, lebih ke teknologi, dunia digital, begitu kira-kira. Kemudian solusi dalam meningkatkan literasi yang ingin kita terapkan kepada peserta didik itu seperti apa kira-kira? Ya, ini menarik sekali karena terutama bagi saya, guru bahasa Indonesia, menjadi sebuah PR ya untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi kita membuat sebuah program di luar kelas, yaitu jurnal sekolah. Jurnal sekolah ini kita memang spesifiknya itu ke mading, tapi tidak melulu di mading saja. Jika ada
kegiatan yang memungkinkan di luar juga kita laksanakan seperti bikin konten dan lain-lain halnya. Dan tentunya kalau yang namanya mading, kita tidak akan lepas dari dunia tulis menulis. Jadi kita berharap pas waktu SMP ini mereka sudah belajar hal dasarnya saja, kita tidak terlalu muluk-muluk seperti wartawan-wartawan di luar ya Pak Yugo. Tapi minimal ketika mereka sudah mengenal apa-apa saja yang bisa dimuat di mading, di situ secara tidak langsung mereka sudah memulai untuk belajar menulis, otomatis mereka terpaksa membaca. Jadi mudah-mudahan hal ini bisa terus kita jalankan dan kemampuan literasi siswa kita semakin baik. Berarti terdapat beberapa poin dari Guru Nova. Yang pertama adalah dengan membentuk tim jurnalis sekolah. Yang kedua, mengoptimalkan majalah dinding serta menggunakan media-media pembelajaran secara elektronik atau daring. Iya benar, kalau mading jurnalis sekolah tentu di luar pembelajaran. Untuk pelajaran sendiri kita tetap berdayakan semua teknologi yang ada, media pembelajaran kita variasikan, bisa dalam bentuk gambar ataupun juga video ataupun berupa slide-slide. Dan pastinya kita juga tetap memakai yang konseptual yang ini ya, pakai papan tulis tentu tetap juga, karena kita juga terbatas dengan segala aliran listrik, jadi itu nanti kita sesuaikan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Guru Nova tentang sharing berbagi dari akar masalah dan solusi dari peningkatan literasi di SMP Negeri 1 Pulau Panjang, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna.